Apa itu osilasi? Osilasi adalah gerakan bolak-balik benda terhadap posisi keseimbangannya dalam selang waktu tertentu. Contohnya gampang banget, seperti ayunan di taman, senar gitar, bandul jam, dan masih banyak lagi. Gaya-gaya pada osilasi ayunan. Sekarang kita lihat gaya-gaya apa saja yang bekerja pada bandul ayunan. Ada 2 gaya utama loh. Yang pertama ada gaya gravitasi atau mg, yaitu gaya yang menarik bandul ke bawah. Yang kedua ada gaya tegangan tali atau yang disimbolkan dengan T, yaitu gaya yang menjaga bandul tetap di jalurnya. Nah, gaya gravitasi ini bisa kita pecah jadi 2 komponen. Yang pertama, mg cos theta sejajar dengan tali. Hal ini tidak mempengaruhi gerak. Yang kedua, ada mg sin theta tegak lurus terhadap tali. Ini yang bikin ayunan terus berayun. Sekarang, kita bahas persamaan pada gerak ayunan. Ayunan ini bisa kita analisis dengan hukum Newton. Kalau sudutnya kecil, kita bisa pakai persamaan osilasi harmonik sederhana, di mana persamaannya adalah d kuadrat dibagi dt kuadrat plus g dibagi L theta sama dengan 0. Nah, persamaan ini menunjukkan kalau bandul akan terus berosilasi dengan pola yang bisa kita prediksi. Lalu, bagaimana caranya kita tahu seberapa cepat ayunan bergerak? Kita cari dengan menghitung periode dengan rumus T sama dengan 2pi akar L dibagi G. Dengan ini, maka kita bisa tahu bahwa semakin panjang tali, semakin lambat ayunan dan gravitasi berpengaruh. Tapi massa bandul tidak berpengaruh sama sekali. Setiap kali ayunan bergerak, ada pertukaran energi antara energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial atau EP saat bandul di titik tertinggi energi potensialnya maksimum. Persamaan energi potensial ini yaitu EP sama dengan mgh. Selanjutnya energi kinetik atau EK. Saat bandul melewati titik keseimbangan, kecepatannya maksimum dan energi kinetiknya juga maksimum. Dengan persamaan, EK sama dengan setengah mv kuadrat. Energi mekanik total atau E, di mana dalam kondisi ideal atau tanpa gesekan, energi mekanik tetap konstan, di mana energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Pada titik tertinggi, energi potensial maksimum, energi kinetik minimum. Di titik keseimbangan, energi kinetik maksimum dan energi potensial minimum. Jadi, di saat kita dorong ayunan, sebenarnya ngasih energi potensial, yang nantinya berubah jadi energi kinetik ketika ayunan mulai bergerak. Tapi, kenapa ayunan nggak bergerak selamanya? Karena ada redaman. Redaman ini disebabkan oleh gesekan udara yang tidak bisa dihindari. Yang kedua, karena gesekan di titik tumpu yang bikin energi hilang sebagai panas. Tanpa dorongan tambahan, maka akhirnya ayunan akan berhenti. Sistem non-osilasi. Sistem non-osilasi adalah sistem yang jika diberikan gangguan, dia tidak akan berayun-ayun atau berosilasi. Dengan kata lain, sistem ini langsung menuju keadaan stabil tanpa mengalami getaran bolak-balik. Biar lebih kebayang nih, kita ambil contoh pada motor yang menggunakan sistem peredam kejut. Dalam konteks motor, hal ini terjadi ketika suspensi dan peredam kejut menyerap energi guncangan dengan cukup sehingga tidak terjadi osilasi berulang. Dari fenomena yang telah kita bahas, kita dapat memperoleh persamaan yaitu mx double dot ditambah cx dot ditambah kx sama dengan F eksternal, di mana m adalah massa mobil, cx dot adalah gaya redaman peredam kejut, Kx adalah gaya pegas suspensi, dan F eksternal adalah gaya luar. Nah, persamaan itu menjelaskan ke kita nih kalau nilai F eksternal akan meningkat seiring kontak antara roda dengan permukaan yang tidak rata.
Hal ini menyebabkan perpindahan X yang selanjutnya dipengaruhi gaya pegas dan redaman untuk menstabilkan motor kembali ke posisi awalnya. Untuk membahas gerak dan osilasi pada motor, kita perlu tahu nih jenis-jenis respon peredaman pada sistem suspensi motor. Yang pertama ada underdamp atau peredaman kurang, di mana respon ini menunjukkan motor yang masih mengalami sedikit osilasi sebelum berhenti. Kedua, critically damped atau peredaman kritis, di mana motor langsung mencapai kestabilan tanpa osilasi. Tiga, overdamped atau peredaman berlebih, yang mana respon ini menunjukkan motor yang terlalu lambat kembali ke posisi seimbangnya. Dari jenis respon peredaman sistem suspensi motor yang udah kita bahas, kita bisa tahu nih, kalau sistem diatur dalam peredaman kritis, maka motor akan langsung kembali ke posisi normal tanpa osilasi. Dari pembahasan yang sudah disampaikan, sekarang kita bisa lihat langsung nih contoh osilasi di dunia nyata. Di sini, kita lihat orang sedang bermain ayunan. Kalau diperhatiin nih, ayunan ini bolak-balik secara periodik, persis seperti sistem osilasi sederhana. Beban ayunannya yaitu sekitar 30 kg, jadi masanya adalah 30 kg. Sudut simpangan awalnya cukup besar, kira-kira sekitar kurang lebih 45 derajat. Dan dari pengamatan, periode osilasinya itu sekitar 2,15 detik. Dari video ini, kita bisa lihat bagaimana besaran-besaran tadi seperti massa, sudut simpangan, dan periode berpengaruh ke gerakan ayunannya. Nah, sekarang kita coba buat simulasi gerakan ini di komputer, pakai Python dan divisualisasikan pakai After Effects. Di simulasi ini, kita samain dulu parameter-parameter tadi seperti massanya 30 kg, simpangannya kurang lebih 45 derajat, dan kita tambahkan redaman sebesar 2,10 Nm/meter supaya gerakannya lebih realistis. Hasilnya bisa kita lihat nih, bentuk gerakannya sangat mirip dan periodenya juga hampir sama. Bedanya di simulasi ini semua kondisi dibuat ideal dan terkontrol. Sedangkan di dunia nyata ada beberapa faktor lain yang bisa bikin hasilnya sedikit berbeda. Misalnya gesekan udara yang berubah-ubah, distribusi massa tubuh yang bisa bergeser saat duduk, atau gangguan dari lingkungan sekitar seperti angin dan getaran kecil. Selain itu, perlu diingat juga kalau gerakan dengan sudut sebesar 45 derajat sudah masuk ke wilayah non-linear. Sedangkan simulasi sering pakai pendekatan linear biar lebih gampang dihitung. Jadi, walaupun hasil simulasi ini sudah cukup representatif, tetap ada batasan dan penyederhanaan yang bikin hasilnya tidak 100% sama seperti contoh di dunia nyata. Selanjutnya adalah sistem non-osilasi. Coba deh tonton video ini. Pas motor direm, pada shock breaker ban depan terjadi gerakan ke bawah dan kembali ke atas. Kalau dilihat-lihat kan kayak osilasi ya. Tapi kenapa osilasinya berhenti? Seperti yang dijelaskan di atas, sistem non-osilasi adalah sistem yang jika diberikan gangguan, dia tidak akan berayun-ayun atau berosilasi. Dengan kata lain, sistem ini langsung menuju keadaan stabil tanpa mengalami getaran bolak-balik. Nah, sekarang kita coba lihat simulasinya nih. Ketika bekas tertekan ke bawah, dia kembali ke atas dan menjadi seimbang. Hal itu disebabkan banyak faktor nih, seperti yang dijelaskan juga di atas. Ada parameter massa motor, CX dot atau gaya redaman peredam kejut, KX gaya bekas suspensi, dan F eksternal adalah gaya luar. Jadi, dari semua yang udah kita bahas, kita bisa lihat kalau osilasi itu ada di mana-mana. Dari ayunan di taman sampai senar gitar yang bergetar. Gerakan ini bisa dijelaskan pakai konsep gaya, energi, dan persamaan matematis yang membantu kita memahami pola osilasi. Tapi, nggak semua sistem berosilasi loh. Ada juga sistem non-osilasi, seperti peredam kejut di mobil atau motor, yang langsung membawa sistem ke keadaan stabil tanpa getaran bolak-balik. Dengan memahami osilasi dan redaman, kita bisa bikin sistem yang lebih efisien dari kendaraan yang nyaman sampai mesin yang lebih stabil.
Jadi, fisika itu benar-benar ngebantu banget dalam kehidupan sehari-hari.